Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi SMA kelas 11. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang sistem ekskresi. Adapun kompetensi dasar materi ekskresi ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Indikatornya yang akan kita capai adalah 1. Mengidentifikasi letak dan bentuk ginjal. 2. Mengidentifikasi bagian-bagian ginjal. 3. Memahami proses pembentukan urin. Yang keempat, memahami kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme yang ada pada tubuh. Adapun alat-alat untuk mengekskresi zat sisa metabolisme itu adalah pertama ginjal. Di sini fungsinya adalah mengeluarkan urea melalui urin. Yang kedua, paru-paru. Fungsinya mengeluarkan zat sisa berbentuk gas seperti karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga, hati. Fungsinya adalah mengeluarkan bilirubin dan biliverdin. Ya, ini fungsi sebagai ekskresinya. Kemudian kulit. Fungsi sebagai ekskresi yaitu menghasilkan atau mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki fungsi pertama yaitu membuang zat sisa metabolisme tubuh. Seperti yang kita uraikan di depan tadi. Ya, sisa metabolisme apa saja? Yaitu urea, CO2, uap air, kemudian bilirubin, biliverdin, dan keringat. Ya. Yang kedua, mengatur keseimbangan air garam dalam tubuh. Yang ketiga, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Yang keempat, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam dan basa. Membuang kelebihan zat makanan tertentu seperti vitamin dan glukosa. Ginjal adalah organ ekskresi yang mirip dengan kacang. Jumlahnya ada 2. Ya, terletak di bagian dorsal tubuh kita, yaitu di daerah tulang pinggang. Sebagai bagian sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea dari darah, dan membuangnya bersama air dalam bentuk urin. Di gambar bisa dilihat bahwa ginjal kita ini terdapat di daerah dorsal, di daerah tulang pinggang. Kemudian posisi ginjal kanan lebih rendah dibandingkan posisi ginjal sebelah kiri. Struktur ginjal. Dari gambar ginjal ini bisa kita jelaskan bahwa ginjal itu bagian luar disebut dengan korteks.
Bagian lebih dalamnya lagi disebut dengan medula. Bagian paling dalamnya lagi disebut dengan pelvis. Pada bagian medula, ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut dengan kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron, yang jumlahnya dapat lebih dari 1 juta dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh, dengan cara menyaring darah. Kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kontransfer. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut dengan urin. Bagaimana proses pembentukan urin? Bisa kita lihat bahwa proses pembentukan urin itu ada 3 tahapan. Yang pertama disebut dengan filtrasi atau penyaringan zat sisa metabolisme. Ini terjadi di simpai Bowman. Jadi, proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang menjadi racun bagi tubuh ini akan masuk menuju glomerulus dan kapsul Bowman. Di sini terjadi penyaringan sehingga dihasilkanlah filtrat atau yang disebut dengan urin primer. Mula-mula darah masuk ke glomerulus melalui arteriole afferent dan terjadi filtrasi sehingga menghasilkan urin primer. Kemudian urin primer memasuki kapsul Bowman. Proses filtrasi terjadi akibat mengerut dan mengembangnya arteriole afferent dan arteriole efferent yang masuk dan meninggalkan glomerulus. Selama terjadi filtrasi, sel-sel darah dan molekul protein tidak dapat disaring, sedangkan molekul-molekul yang berukuran lebih kecil seperti garam, asam amino, dan gula dapat disaring sehingga menjadi bagian filtrat glomerulus atau urin primer. Tahap kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal yang nantinya akan menghasilkan urin sekunder. Urin primer yang berkumpul dalam kapsul Bowman masuk ke dalam tubulus contortus proximal dan terjadi proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali zat yang berguna oleh dinding tubulus, lalu masuk ke pembuluh darah yang mengelilingi tubulus. Zat-zat yang diserap kembali oleh darah antara lain seperti glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik. Intinya, pada tahap reabsorpsi nanti akan menghasilkan urin sekunder. Tahap terakhir pada proses pembentukan urin itu adalah augmentasi.
yaitu penambahan zat yang tidak diperlukan lagi. Ini terjadi di tubulus contortis distal sampai tubulus collectivus. Hasil akhirnya yaitu berupa urin sesungguhnya. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Gambar A itu adalah struktur anatomi ginjal dari luar ke dalam. Bisa kita lihat ada korteks, medula, kemudian ada saluran keluar dari ginjal yang disebut dengan ureter. Kemudian gambar B itu adalah bagian terkecil dari ginjal tadi yang kita kenal dengan nefron. Jadi dalam satu ginjal orang dewasa bisa memiliki 1 juta nefron. Nah, gambar C itu adalah gambar 2 buah nefron yang saling berhubungan. Jadi berjuta-juta nefron itu saling berhubungan. Nah, darah yang masuk ke dalam ginjal itu akan menuju ke glomerulus. Kita perhatikan ada dua gambar, ada 2 warna pembuluh darah, merah dan biru. Yang merah itu adalah arteri afferent, sedangkan yang biru itu membawa darah keluar dari ginjal disebut dengan arteri efferent. Ya. Apa saja faktor mempengaruhi jumlah urin? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin ini ada 2, yaitu faktor internal, yaitu faktor dari dalam tubuh itu sendiri. Itu dipengaruhi yang pertama oleh hormon ADH. Ya, hormon ADH yang dihasilkan oleh hipotalamus dalam otak manusia. Jika hormon ADH ini tinggi, maka reabsorpsi air akan tinggi. Akibatnya, produksi urin akan sedikit. Yang kedua, yang mempengaruhi jumlah urin keluar itu adalah hormon insulin. Nah, hormon insulin ini fungsinya mengatur kadar glukosa dalam darah. Jadi, apabila kekurangan hormon insulin, maka akan mengakibatkan glukosa itu akan keluar bersama urin. Yang ketiga, sistem renin-angiotensin aldosteron, yaitu sistem yang dihasilkan oleh aparatus juxtaglomerulus untuk merespon tekanan darah rendah, konsentrasi natrium rendah, dan kehilangan air. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar tubuh manusia itu sendiri. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Yang pertama yaitu suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan panas, maka tubuh akan banyak menghasilkan keringat. Artinya, osmoregularitas darah meningkat, sekresi ADH meningkat, reabsorpsi air akan banyak terjadi, maka jumlah urin menjadi sedikit. Jadi apabila suhu lingkungan panas, maka produksi urin akan menjadi sedikit. Yang kedua, jumlah air yang diminum. Nah, di sini apabila jumlah air yang diminum itu banyak, maka akan mengakibatkan osmolaritas darah menurun. Sekresi ADH juga menurun.
reabsorpsi air sedikit, akibatnya jumlah urin banyak. Jadi dapat disimpulkan kalau kita banyak minum, maka akan banyak menghasilkan urin. Yang ketiga itu alkohol. Nah, jadi apabila seseorang ini pencandu alkohol, ini juga akan mempengaruhi pada produksi urin, di mana alkohol ini akan menghambat pembebasan hormon ADH. Kandungan air dalam urin akan berkurang dan tubuh mengalami dehidrasi dan akan merasa sakit. Terakhir, faktor eksternalnya yaitu adanya zat diuretik yang masuk ke dalam tubuh. Nah, zat diuretik ini bisa ada dalam tubuh karena kita mengkonsumsi minuman seperti teh atau kopi. Jadi zat diuretik ini akan mempercepat proses pembentukan urin. Kelainan pada sistem urinaria. Yang pertama yaitu batu ginjal. Batu ginjal ini adalah penyakit di mana ditemukannya batu dari endapan kalsium dan garam pada pelvis ginjal. Penyebabnya adalah karena seringnya menahan urin dan kurang minum. Jadi apabila kita kurang minum atau sering menahan urin, maka kalsium dan garam itu akan mengendap di dalam saluran di dalam ginjal dan kelamaan akan mengendap dan mengkristal menjadi batu. Maka dikenallah penyakit batu ginjal. Kedua, penyakit diabetes mellitus atau sering dibilang orang itu penyakit kencing manis. Mengapa dibilang penyakit kencing manis? Karena pada urinnya mengandung glukosa. Hal ini karena adanya kadar glukosa dalam darah yang cukup tinggi. Mengapa tinggi? Karena kurangnya produksi hormon insulin yang untuk bisa mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang ketiga, diabetes insipidus, yaitu penyakit di mana sering buang air besar yang hebat, sampai 20-30 kali. Ini terjadi karena kekurangan hormon ADH. Jadi kalau terlalu kekurangan ADH juga berbahaya. Kita akan mengakibatkan penyakit diabetes insipidus. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.